Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sakit Keder. Di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas tentang Undang-Undang Informasi Publik, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, oleh karena itu, mari kita mendengarkan penjelasan dari seorang dosen yang luar biasa tentang penjelasan Undang-Undang Informasi Publik itu. Ya, seperti apa sebenarnya? Baik, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait keterbukaan informasi publik dalam materi ini. Nah, yang pertama adalah mengapa kebebasan informasi publik itu penting, kemudian nanti sejarahnya, kemudian nanti kategori-kategori terkait dengan apa itu badan publik, kemudian informasi publik, yang apa yang kemudian dimaksud dengan keterbukaan informasi publik seperti itu, dan kemudian kita akan melihat bagaimana juga implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia. Baik, kita akan mulai dengan mengapa penting ya kita sebagai mahasiswa di public relation, sebagai government PR mempelajari tentang keterbukaan informasi publik. Nah, yang pertama adalah mengapa keterbukaan informasi publik itu penting. Ada 5 hal yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Yang pertama adalah bahwa perubahan sistem pemerintahan dari yang otoriter menuju pada demokratis ya. Kita ingat reformasi tahun 98 yang membawa perubahan besar pada sistem politik kita pada masa Orde Baru, kemudian memasuki era reformasi, di mana kemudian ruang-ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya juga sudah mulai terbuka, kemudian informasi-informasi yang dulunya disembunyikan harus mulai ditunjukkan kepada masyarakat. Itu sebagai salah satu syarat sebuah negara demokrasi. Nah, oleh karena itu keterbukaan informasi publik ini juga menjadi wujud dari pertanggungjawaban negara sebagai badan publik ya. Badan publik itu adalah lembaga yang dibiayai oleh masyarakat. Dari mana saja itu? Dari pajak ya kan, dari pajak. Kemudian para pimpinan-pimpinan pemerintahan itu diberikan wewenang oleh warga negara untuk mengelola negara ini. Nah, kemudian penting oleh karena itu sebagai lembaga publik itu membuka informasi untuk publik dan membuka seluas-luasnya akses layanan publik. Dan yang terakhir adalah mencegah korupsi termasuk KKN ya. Karena pada masa Orde Baru kan banyak informasi-informasi yang ditutup, ternyata korupsi sangat luar biasa sekali dan masyarakat tidak boleh mengetahui. Nah, inilah mengapa kita sebagai badan publik itu perlu belajar tentang keterbukaan informasi publik. Baik, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu sedikit sejarah tentang kelahiran Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya. Undang-Undang KIP, nah semua harus membaca ya. Saya juga sudah menyampaikan bahwa undang-undang ini harus dibaca oleh semua akademisi komunikasi tentu saja ya. Tanggal 30 April 2008 merupakan hari yang sangat bersejarah karena perjuangan untuk mengesahkan Undang-Undang Keterbukaan Publik itu sangat luar biasa sekali. Sejak tahun 1999 itu sudah mulai diperjuangkan. Baru pada tahun 2008 gitu ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai keterbukaan informasi publik disahkan oleh pemerintah. Jadi memang tarik ulurnya luar biasa sekali. Nah, Indonesia itu menjadi negara ke-76 di dunia yang menyusun hak atas informasi dalam perundang-undangan. Untuk apa? Menjamin hak warga negaranya dalam mengakses informasi yang dimiliki oleh organisasi publik. Jadi memang tidak hanya negara ya, tapi semua badan-badan publik itu memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada publik. Nah, negara sebagai salah satu badan publik juga punya kewajiban ya. Oke, ini yang kita kemudian masuk ke
materi berikutnya terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini, bahwa undang-undang ini juga sekaligus memberikan ruang gitu ya, ruang bagi masyarakat untuk bisa mengakses informasi, sekali lagi dari lembaga publik. Siapa lembaga publik itu nanti akan kita diskusikan ya. Sekali lagi, negara karena itu adalah lembaga publik maka punya kewajiban untuk membuka akses informasi publik. Nah, apa tujuan dibuatnya undang-undang ini terkait dengan keterbukaan informasi publik itu adalah untuk memberikan jaminan memperoleh informasi publik dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat pada proses penyelenggaraan negara ya, mulai dari pengawasan, kemudian pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada proses-proses pengambilan keputusan publik. Itu ya teman-teman semua. Nah, lalu apa visi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ini? Yang pertama adalah bahwa undang-undang ini sekali lagi menjamin hak rakyat atau masyarakat untuk mendapatkan informasi. Yang kedua adalah mengatur kewajiban badan publik untuk membuka informasi. Jadi hak bagi rakyat untuk mendapatkan akses informasi, dan pada satu sisi adalah kewajiban bagi badan-badan publik untuk membuka akses informasi bagi masyarakat. Ya, oke. Lalu apa manfaat ya? Apa manfaat adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini? Yaitu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk di sini adalah pelaku bisnis dan industri. Kalau dulu misalnya orang susah mau gimana sih berapa bayarnya kalau kita mau membuka izin usaha. Nah, dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini maka layanan-layanan publik menjadi terjamin. Kalau mau mencari paspor, kalau mau mencari KTP, mencari SIM, berapa membayarnya dulu orang tidak tahu, berapa lama orang tidak tahu. Nah, sekarang dijamin oleh negara bahwa setiap badan publik harus membuka dan menginformasikan semuanya ya kepada publik. Manfaat yang kedua dengan adanya keterbukaan informasi publik ini maka adalah efisiensi, terutama biaya administrasi baik yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun stakeholder. Pemerintah itu juga harus transparan, uangnya mendapat berapa ya, artinya nanti juga akan terlihat APBD atau APBN dapat berapa. Kemudian juga stakeholder juga tahu, oh kalau saya mau mengurus izin usaha, mau berinvestasi, maka kemudian uang yang dikeluarkan berapa, maka kemudian investasi akan terjadi, gitu ya. Nah, kemudian partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik secara lebih demokratis. Masyarakat harus diikutkan dalam proses-proses pengambilan keputusan dari mulai di tingkat desa sampai di tingkat pusat. Nah, yang terakhir adalah manfaatnya apa? Masyarakat menjadi percaya terhadap penyelenggara pemerintah karena dengan keterbukaan informasi publik ini maka semua harus transparan ya, semua harus transparan, efisien, akuntabel seperti itu. Ini adalah negara dan badan-badan publik yang lain punya kewajiban untuk itu, termasuk BUMN tentu saja. Nah, teman-teman nanti yang menjadi humas di BUMN, humas di lembaga-lembaga publik, humas di pemerintahan harus membuka informasi-informasi publik ini harus transparan dan akuntabel. Ya, setelah tadi kita memahami tentang apa manfaat dari mempelajari keterbukaan informasi publik atau apa pentingnya keterbukaan informasi publik bagi masyarakat Indonesia, gitu, bagi kita semua. Sekarang kita akan lihat apa yang dimaksud dengan informasi publik, apa yang dimaksud dengan kategori-kategori informasi publik, dan juga apa yang dimaksud dengan badan publik. Nah, informasi publik kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, kita akan lihat informasi publik itu adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan
dan penyelenggara negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Jadi informasi ini Jadi begini ya teman-teman, jelas banget ya apa yang dijelaskan oleh Ibu Tri ini, bahwa mengenai Undang-Undang Informasi Publik atau KIP ini ya, ini jelas sekali pihak KPU maupun pihak Pak Jokowi itu sendiri wajib ya menunjukkan informasinya kepada masyarakat. Ketika ada masyarakat yang bertanya, yang ingin mencari akses mengenai keterbukaan dari dokumentasi pejabat publik, ya, badan publik itu siapa saja, termasuk DPR, termasuk termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, semua yang berhubungan dengan badan publik artinya berhak memberikan transparansi kepada semua rakyat, ya, agar terjadi di sana transparansi dan keterbukaan mengenai informasi publik itu. Jangan sampai masyarakat itu disuguhkan ya membeli ibat karata, membeli kucing dalam karung. Oleh karena itu harus jelas mengenai akuntabilitas maupun kapabilitas dari seorang calon pemimpin itu sendiri ya teman-teman. Terkait dengan kepentingan publik dan informasi-informasi yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau badan-badan publik. Jadi itu yang dimaksud dengan informasi publik. Lalu kategorinya apa saja ya? Kalau kita mengklasifikasikan informasi publik itu, yang pertama adalah informasi yang harus diumumkan secara berkala ya, terkait administrasi dan aktivitas rutin termasuk laporan keuangan. Jadi informasi ini tidak semata-mata program-program kegiatan, tapi laporan laporan keuangan sebuah badan publik ya, apalagi negara ini juga. Anda pun misalnya ada warga masyarakat, misalnya Anda nanti sebagai orang PR ya, government PR, diminta untuk memberikan informasi tentang dana APBN untuk apa saja di dinas kesehatan, di dinas pendidikan. Kita harus berikan karena itu adalah merupakan informasi publik. Program-programnya apa saja, masyarakat mau tahu, ada orang mau penelitian, kita juga harus berikan gitu ya. Kemudian informasi yang diumumkan serta-merta ini terkait dengan hajat hidup yang orang banyak dan kepentingan mendesak. Jadi ini adalah informasi-informasi terkait dengan sekali lagi kepentingan publik gitu ya. Nah juga adalah informasi yang harus tersedia setiap saat. Nah ini diatur seluruh informasi di badan publik ya, hasil keputusan badan publik dan juga pertimbangannya termasuk rencana kerja. Nah apa yang tidak termasuk informasi publik itu adalah ya, ini adalah informasi yang dikecualikan. Ini terutama terkait dengan rahasia negara. Rahasia negara itu misalnya termasuk untuk keamanan negara ya, batas-batas negara misalnya termasuk persenjataan yang dimiliki oleh negara, ini juga yang harus dirahasiakan untuk keamanan negara. Ini adalah termasuk informasi yang dikecualikan. Dan juga adalah data pribadi, misalnya penyakit seseorang gitu itu tidak boleh diumbar di mana-mana karena ini adalah bukan informasi publik gitu ya. Jadi itu klasifikasinya. Nah setelah kita tahu apa informasi publik, apa itu klasifikasinya, sekarang kita akan lihat siapakah badan publik ya. Tadi kan sedikit sudah saya singgung, badan publik itu badan yang tentu mengelola dana-dana publik ya. Nah kalau secara formal kita baca di pasal 1 angka 3 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu akan dijelaskan begini. Badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara, termasuk tadi ya KIP gitu ya, KIP juga ya, KIP itu juga Komisi Informasi Pusat Daerah itu juga jelas badan publik, Ombudsman, kemudian juga KPU, Bawaslu itu adalah badan-badan publik yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau
APBD seperti itu ya, atau organisasi non pemerintah, sepanjang sebagian atau seluruh dananya itu bersumber dari APBN atau APBD, bahkan termasuk sumbangan masyarakat. Kalau kita mengkolek dana dari publik itu juga termasuk badan publik, dan atau juga termasuk bantuan-bantuan luar negeri, misalnya bantuan dari kedutaan besar, bantuan dari lembaga-lembaga donor, itu adalah juga itu termasuk badan publik. Kita punya kewajiban untuk melaporkan kepada publik, termasuk juga universitas-universitas swasta, universitas-universitas negeri di mana dananya adalah dari badan publik, itu juga termasuk lembaga publik gitu ya. Nah, lalu apa kewajiban badan publik itu? Nah, jadi jelas ya teman-teman, termasuk sekolah-sekolah universitas, swasta maupun negeri itu harus memberi penjelasan kepada rakyat Indonesia, karena mereka-mereka itu, kampus-kampus itu juga menerima dana dari masyarakat, dana dari pajak masyarakat. Artinya apa? Artinya tidak ada alasan untuk UGM dan Pak Jokowi sendiri untuk merahasiakan mengenai ijazahnya itu. Dan di sini kita teman-teman bisa belajar sama-sama ya mengenai undang-undang keterbukaan publik. Karena saat ini memang ada kecurigaan dari publik mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Oleh karena itu Pak Jokowi itu harus menunjukkan ijazahnya, karena ijazahnya Pak Jokowi itu kalau kita lihat sudah memakan dua korban. Yang pertama adalah Bambang Tri dan yang kedua adalah Gus Nur. Sementara Bambang Tri dan Gus Nur dimasukkan ke dalam penjara, tetapi ijazahnya tersebut pun juga belum ditunjukkan kepada publik. Padahal kalau Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 sangat jelas sekali bahwa kampus ya itu harus jelas, karena termasuk badan publik seperti legislatif, ya, eksekutif itu ya, itu harus memberi informasi secara transparan kepada rakyat. Itu ya teman-teman. Kewajiban badan publik termasuk di sini terutama adalah pemerintah itu adalah membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Oleh karena itu maka kalau di pemerintah daerah kita mengenal apa yang dimaksud dengan PPID. Nanti kita baca ada peraturan pemerintah sendiri yang mengatur tentang PPID ini ya. Kemudian kewajibannya juga itu nomor 1 tadi, membentuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Yang kedua adalah membuka berbagai informasi dan memastikan hak rakyat atas informasi ini terjamin. Ya, nah kewajiban yang ketiga adalah basis legitimasi kekuasaan atau badan publik. Kalau jadi badan publik itu menjadi legitimate karena dia harus membuka atau sudah membuka informasi-informasi untuk pelayanan publik seperti itu ya. Nah, oleh karena itu juga di dalam keterbukaan informasi publik itu ada standar-standar pelayanan informasi publik. Nanti kita bisa membaca misalnya di pasal 7 Undang-Undang KIP dan juga pasal 4 Peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2010 itu juga disebutkan bahwa setiap pejabat pemerintah gitu yang minimum itu memiliki kewajiban untuk membuat peraturan mengenai SOP dalam menjalankan kewajiban dan dalam memberikan informasi kepada publik, dan juga menunjuk petugas pengaturan informasi dan dokumentasi untuk terus mengelola informasi-informasi publik gitu ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi adalah PPID. Nah, PPID jelas ya teman-teman ya, berhubungan dengan isu ijazahnya Pak Jokowi, tidak ada alasan untuk UGM, untuk Pak Jokowi, termasuk untuk KPU untuk merahasiakan ijazahnya Pak Jokowi. Itu artinya apa? Kalau kita mengacu ke Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu. Nah, oleh karena itu Roy Suryo dan Pak Resmond Syanipar, Ibu Tipa sebagai peneliti, ya mereka melakukan penelitian yang jelas. Tadi sudah dijelaskan dari awal bahwa mengenai Undang-Undang Keterbukaan Publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 itu meliputin siapa? Badan publik. Badan publik itu siapa saja?
termasuk eksekutif, ya, termasuk legislatif, termasuk kampus, ya, karena kampus-kampus itu juga menerima dana dari masyarakat. Oleh karena itu harus memberi informasi, transparansi, termasuk mengenai jasanya Pak Jokowi itu, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengerti apa itu arti undang-undang pejabat publik. Tetapi kalau kita berbicara mengenai ijazahnya Pak Jokowi, ijazah itu juga menjadi ranah pribadi jika tidak digunakan sebagai alat untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik. Tetapi ketika ijazah tersebut dijadikan sebuah alat untuk, ya, digunakan sebagai persyaratan sebagai pejabat publik, artinya ijazah tersebut sudah masuk ranah publik. Dan itu tidak ada alasan dari pihak Pak Jokowi untuk merahasiakan ijazahnya, juga termasuk kampus, ya, termasuk kampus UGM, ya, yang mengeluarkan ijazah tersebut, juga termasuk KPU, karena KPU itu juga mengelola, ya, pemilihan kepala daerah maupun wali kota maupun pilkada di mana-mana, ya. Itu artinya itu mengelola, mengatur sebagai wasit pejabat publik. Oleh karena itu pihak KPU juga tidak boleh merahasiakan dari ijazahnya pejabat-pejabat publik yang dijadikan sebagai persyaratan itu, teman-teman. Nanti juga menjadi badan Lanjut yang ya, teman-teman informasi ya. publik. Ini kemudian dia harus menetapkan apa saja daftar informasi publik, kemudian apa saja informasi-informasi yang dikecualikan, seperti itu juga menjadi kewajiban dari badan-badan publik seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik. Nah, kita semua sebagai badan penyelenggara informasi publik, siapapun yang bekerja di badan-badan publik itu memang punya kewajiban sekali lagi untuk memberikan informasi kepada publik dan memenuhi hak masyarakat atas informasi publik, sehingga layanan publik menjadi lebih berkualitas, korupsi menjadi terkendali, tidak lagi ada lagi pejabat-pejabat yang kemudian tidak melaporkan harta kekayaannya, seperti itu. Jadi orang-orang yang mau menjadi pejabat publik kan harus melaporkan kekayaan, ini juga bagian dari akuntabilitas. Nah, ini penting bagi kita semua, termasuk ini government PR gitu, untuk mempelajari, memahami tentang undang-undang KIP, kemudian juga termasuk peraturan-peraturannya, misalnya peraturan-peraturan nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang KIP, ini menjadi penting sekali untuk kita pahami. Nah, demikian rekan-rekan mahasiswa semua, kita sudah belajar tentang keterbukaan informasi publik, yaitu pentingnya keterbukaan informasi publik, sejarah lahirnya keterbukaan informasi publik, manfaat KIP, siapakah badan publik, kemudian apa itu yang dimaksud dengan informasi publik, apa kategori-kategori informasi publik, termasuk penyelenggara-penyelenggara atau Jadi jelas ya teman-teman, yang dikecualikan mengenai informasi keterbukaan publik atau sesuatu yang dirahasiakan dari undang-undang tersebut seperti penyakit, kita tidak boleh. Artinya kalau kita itu memberikan informasi penyakit orang lain kepada masyarakat, itu artinya kita sudah menyalahi peraturan dari undang-undang keterbukaan publik itu sendiri. Tetapi ketika badan publik, ya, seperti legislatif, seperti eksekutif, seperti kampus, seperti KPU, itu berhak dan wajib memberikan informasi kepada publik. Artinya apa? Ya, yang ditanyakan oleh Roy Suryo, Dr. Resmond Sianipar dan kawan-kawan mengenai informasi ijazahnya Pak Jokowi, seharusnya pihak KPU dan pihak UGM pun harus memberikan penjelasan kepada mereka. Tetapi bukan hanya narasi harus ditunjukkan, karena ini adalah untuk mencari akuntabilitas mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Begitu ya teman-teman. Cukup sekian dari saya.
Sakit together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.